sampai saat ini kami percaya mujizat masih terjadi atas hidup kami. Karena kami percaya Yesus kami tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, sampai selama-lamanya Engkau berkata, aku menyertai Engkau sampai kepada kesudahan zaman. Bapa, terima kasih. Kami boleh menikmati hadirat-Mu, kami boleh menikmati lawatan kuasa-Mu, sebab kami percaya tergenapi firman Tuhan atas kami, orang yang datang kepada Yesus tidak akan pernah dikecewakannya. Orang yang menghampirimu dengan rasa lapar dan haus akan hadirat-Mu, kepadanya akan dipuaskan. Sehingga hari ini kami menikmati lawatan Tuhan. Hari ini kami menikmati hadirat Tuhan. Dan hari ini kami pasti dijamah dan dipulihkan Tuhan. Di dalam nama Yesus. Tiba saat yang indah bagi setiap kami, ya Roh Kudus, untuk kembali diingatkan akan janji-janji Tuhan, untuk kembali merenungkan firman-Mu, untuk kembali dibersihkan oleh firman-Mu. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, Allah. Sehingga pagi hari ini bukan cuma sekedar ibadah doa pagi yang kami nikmati, tapi kami belajar untuk menikmati hadirat Tuhan. Kami menikmati kasih Tuhan, kami menikmati kuasa Tuhan. Bahkan sekalipun kami ada di rumah kami masing-masing, karena Allah hadir tatkala umat memuji dan menyembahnya. Sampaikan sesuatu bagi masing-masing kami, Bapa. Demi nama Yesus kami berdoa. Kami siap mendengarkan firman-Mu. Bersama-sama kita katakan amin. Haleluya. Wow, Yesus kita dahsyat. Yesus kita dahsyat. Dia tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Mujizatnya masih terjadi. Kuasanya masih dinyatakan atas setiap kita. Haleluya. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, pagi hari ini kita akan kembali lagi belajar kebenaran firman Tuhan. Kita sudah ada dalam Kejadian pasalnya yang kedua saat ini. Kita sudah melewati Kejadian pasal yang pertama, dan kita memasuki Kejadian pasal yang kedua. Ya, mari ambil Alkitab kita, ambil catatan. Kita akan belajar kembali sama-sama kebenaran firman Tuhan. Apa yang akan kita dapati, apa yang akan kita pelajari di dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Haleluya. Kejadian pasal yang kedua, ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-7. Demikianlah diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Selesai penciptaan langit dan bumi, bahkan segala isinya. Jadi ketika Tuhan menciptakan segala sesuatu, baru Tuhan menciptakan manusia. Kemarin kita sudah belajar. Jadi Allah mempersiapkan segala sesuatunya terlebih dahulu, baru Allah menyempatkan manusia. Jadi jangan takut dalam mengikut Tuhan. Betul ada masalah, betul ada pergumulan, tapi semuanya ada dalam rencana Tuhan. Semuanya ada dalam kendali Tuhan. Semua ada dalam pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Demikian diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7, perhatikan saudara, karena ini akan kita sama-sama pelajari. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya. Allah mengajarkan kepada umat manusia ada hari berhenti. Ada hari di mana Allah beristirahat, Allah tidak mengerjakan apa-apa. Kita lanjut dulu ya, ayat 3. Lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Ada berhenti di hari ke-7, dan setelah di hari ke-7 apa? Allah memberkati. Setelah berhenti apa? Allah memberkati. Jadi hari ke-7 itu Allah berhenti dari segala kerjaannya, dan di hari ke-7 itu Allah memberkati. Nah, kita akan lihat sama-sama berhenti dan diberkati. Kita lanjut dulu ayat 3 ya. Ayat 4. Demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit.
Belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang. Sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Ayat 7, perhatikan. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu dan tanah. Sama-sama bilang sama saya debu tanah. Iya kan? Jangan sombong. Apapun yang kita dipercayakan Tuhan punya untuk kita miliki, kita cuman dititipkan. Karena kita adalah debu dan tanah. Manusia adalah debu dan tanah, dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Jadi tanpa nafas hidup yang dari Tuhan, saudara dan saya cuman tanah. Tanpa nafas hidup dari Tuhan yang dihembuskan kepada kita, kita cuman tanah. Ketika nafas hidup itu diambil, kita dikubur, kita balik dari tanah debu menjadi tanah debu kembali. Kenapa ada orang terlalu sombong dengan apa yang dimiliki? Kenapa ada orang terlalu sombong dengan segala keberhasilannya? Karena dia menyadari nafas hidup yang diberikan kalau Tuhan ambil dari hidupnya, dia hanyalah debu tanah. Sehingga akhirnya lupa, gak sadar diri bahwa siapa saya tanpa nafas dari Tuhan. Siapa saya kalau bukan karena nafas hidup yang diberikan kepada saya gak akan pernah ada sebagaimana saya ada saat ini. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikian manusia itu menjadi makhluk yang hidup ya. Jadi jelas karena nafas hidup. Sama-sama bilang sama saya, karena nafas hidup dari Allah, maka saya menjadi makhluk hidup. Tanpa nafas hidup dari Tuhan, maka saya hanyalah debu dan tanah. Orang yang menyadari hal ini, dia akan menghargai hidup yang diberikan kepada Tuhan. Bagaimana cara orang menghargai hidup diberikan kepada Tuhan? Mengucap syukur. Ya, pagi kita datang kepada Tuhan, kita mengucap syukur. Tuhan, terima kasih buat sepanjang malam yang Tuhan sertai kami. Dan kami perlu penyertaan Tuhan, kami perlu pertolongan Tuhan di sepanjang hari berjalan ini. Sehingga akhirnya kami datang kepada Tuhan di pagi hari untuk memuji, menyembah Tuhan, mencari hadirat Tuhan. Karena kami tahu tanpa nafas dari Tuhan, tanpa Tuhan, kami hanyalah debu tanah. Ingat itu selalu dalam hati dan hidup kita. Tanpa Tuhan, tanpa nafas hidup dari Tuhan, kita hanyalah tanah dan debu. Nah, hari ini saya mau bahas dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saudara dikasih dalam Tuhan adalah ayat 2 sampai dengan ayat 3 ini, di mana Alkitab mencatat ketika Tuhan berhenti di hari ke-7, dia bukan hanya berhenti, tapi dia memberkati. Iya kan, di ayat kedua dan ayat yang ketiga, perhatikan. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan telah dibuatnya. Tuhan mengajarkan kepada setiap kita ada waktu. Sama-sama bilang sama saya, ada waktu untuk berhenti. Berhenti dari setiap kegiatan, berhenti dari setiap pekerjaan, berhenti dari setiap kelelahan. Ada waktu untuk rest, ada waktu untuk istirahat, saudaraku. Bahkan di hari ke-7 itu bukan cuma Allah mengajarkan kita berhenti untuk beristirahat, tapi Alkitab mengatakan di ayat yang ketiga, lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya. Jadi ada berhenti dan ada memberkati. Ayat 2 Alkitab katakan Allah berhenti di hari ke-7. Ayat 3 Alkitab katakan Allah memberkati hari ke-7. Nah, ini akan kita sama-sama sharing. Kita sama-sama pelajari. Jadi Allah mendidik kita agar setiap kita, ketika kita menjalani setiap rutinitas keseharian kita, ingat ada waktu-waktu kita harus berhenti. Jangan sampai kita kecapean. Jangan sampai kita terus kejar, kerja. Sampai hari Minggu kita bantai terus simpang, akhirnya kita nggak ada waktu untuk beristirahat.
Karena Tuhan tahu sudah dikasih dalam Tuhan, manusia kalau udah kurang istirahat, makanya Allah mengajarkan untuk berhenti. Ada waktu untuk istirahat, untuk berhenti dari setiap pekerjaan yang kita kerjakan di sepanjang minggu berjalan, di sepanjang 6 hari ini, saudara. Kenapa? Karena kalau manusia udah kecapean, manusia gampang mengeluh. Manusia kalau udah kecapean gampang emosi, ya kan saudara tahulah. Kita kalau udah kecapean, udah seharian di luar, seharian kerja, seharian mikirin pekerjaan, akhirnya gampang emosi, gampang capek. Dampaknya apa? Perkataannya nggak bisa terkontrol nanti. Gampang marah-marah nggak jelas, karena capek, ya kan? Handphone aja kalau udah panas, saudara, itu bisa ngehang. Handphone kalau udah terlalu lama dipakai terus, dicas terus, atau sebaliknya dicas terus, itu ngehang, saudara, lama. Korslet. Manusia perlu waktu untuk beristirahat. Manusia perlu waktu untuk apa? Ada waktu-waktu. Kenapa manusia perlu beristirahat? Agar punya waktu dengan Tuhan, agar punya waktu dengan keluarga, agar punya waktu dengan anak istri yang ada. Jadi jangan lu kerja mati-matian. Maka ada istilah workaholic. Gak di kantor, gak di rumah, kerja sampai lupa waktu. Udah punya istri, udah punya anak, udah punya suami. Lalu alasannya, ini kan kerja juga buat mereka, pendeta, nanti kan juga buat masa depan anak-anak saya, buat istri saya, buat suami saya. Tanpa kita sadari, kita sudah membuang waktu. Membuang waktu. Akhirnya kita lupa, usia kita terus bertambah. Kita semakin hari semakin tua. Kita hanya kejar dan terus mengejar, tanpa kita punya waktu untuk menikmati. Jadi Tuhan mengajak setiap kita hari ini dalam Kejadian pasal yang kedua, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga. Ayo, ada waktunya untuk kita beristirahat dari pekerjaan kita, berhenti dan memberkati. Kenapa kita berhenti? Agar kita bisa beristirahat, agar kita punya waktu. Dan kenapa memberkati? Agar kita datang sama Tuhan. Maka dibuat waktu khusus ketika kita beristirahat, di waktu yang setelah 6 hari kita lalui ini, maka di hari ke-7 kita datang sama Tuhan, beribadah. Disitulah kita menerima berkat Tuhan, berhenti dan memberkati. Amin. Jadi jangan cuma berhenti kau beristirahat, tapi kau tidak punya waktu juga dengan Tuhan. Gini saudara, 1-6 kita berusaha bekerja, kita mencari peruntungan kita berusaha. Itu dikatakan firman Tuhan, kau akan bekerja, engkau harus berjerih lelah. Tapi ingat, ada waktunya. Tuhan gak minta banyak waktu sama Tuhan. Tuhan minta dari seminggu ini sudah dikasih dalam Tuhan, dari 7 hari ini engkau menyediakan waktu buat Tuhan untuk datang beribadah. Masa kurang 1-6? Masa kurang kau memacul gitu ya kan? Bahasa orang Manado bilang bapacol, sudah dikasih dalam Tuhan 1-6. Engkau bekerja seharian, engkau mencari kebutuhan hidupmu. Lalu engkau nggak cari Tuhan pada saat ketika Tuhan percayakan untuk hari yang berhenti ini, untuk hari yang diberkati ini. Maka orang Israel juga diberikan instruksi sama Tuhan untuk ada waktunya, nggak usah ambil waktu di mana dia harus mengambil porsi 2 hari, karena besok adalah hari tidak ada turunnya mana. Engkau cari mana, engkau tidak akan dapati. Kenapa? Karena Tuhan sudah menyiapkan waktu khusus di mana engkau harus berhubungan dengan Dia, yang memberikan engkau hidup, yang memberikan engkau nafas. Jadi nggak ada itu istilah dalam anak Tuhan kerja mati-matian. Ngapain kita kerja mati-matian? Habis kerja mati. Sudah dikasih dalam Tuhan, kerjalah sebaik-baiknya, bukan kerja mati-matian.
Makanya selalu berulang-ulang saya bilang, ada kerja putar otak, banting tulang, peras keringat. Itu kan ekstrim sekali, walaupun itu hanya kiasan. Tapi itu membuktikan bahwa kita lakukan jor-joran gitu, mati-matian. Lakukan yang terbaik, bukan mati-matian. Do the best. Karena ketika kita lakukan yang terbaik, maka Allah akan memperlengkapi kita. Karena berkat itu datang dari Tuhan, bos. Jangan pernah lupa. Engkau mau kerja mati-matian, makanya pemazmur bilang apa? Sia-sialah mereka mendirikan rumah kalau bukan Tuhan yang mendirikannya. Sia-sialah pengawal berjaga-jaga kalau bukan Tuhan yang menjaganya. Jadi kalau bukan karena Tuhan yang memberkati kita, nothing, nggak ada apa-apa. Tuhan bisa dengan mudahnya menutup keran dan membuka keran kehidupan kita. Nah, karena kita pernah catat kan, ada orang yang mengisi pundi-pundinya, tapi pundi-pundinya itu bolong. Dia isi nggak pernah penuh-penuh, dia minum nggak pernah haus. Dia pakai jubah selalu kedinginan. Apa yang dikerjakannya nggak ada dampak. Kenapa? Karena Tuhan dicuekin, karena Tuhan jauh. Jadi manusia kalau udah kurang istirahat itu gampang ngeluh, gampang emosi, sulit ngontrol perkataan, akhirnya apa? Cepat tersinggung, mudah berpikiran negatif, pokoknya minus semua. Kalau orang udah kecapean, sudah dikasih dalam Tuhan, korslet aja. Nah, Tuhan menyediakan waktu untuk kita beristirahat. Tuhan menyisipkan waktu untuk kita beristirahat. Istirahatlah. Bersamaan dengan itu, hari itu menjadi hari yang diberkati ketika engkau datang kepada Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Dikhususkan hari tersebut. Jangan lu hajar juga, cari uang juga, kerja juga, gitu kan. Ingat, berhenti dan diberkati. Hari ketujuh adalah hari yang berhenti, di mana kita berhenti dari segala aktivitas kita. Dan kita juga menikmati berkat-berkat Tuhan di hari ketujuh itu. Dengan cara apa? Datang beribadah kepada Tuhan. Jadi saya pelajari Tuhan menyediakan waktu, mengajar kita untuk menyediakan waktu agar manusia beristirahat, agar manusia boleh mengalami berkat Tuhan di hari itu. Kenapa? Karena itu kesempatan untuk kita mencari Tuhan, kesempatan untuk kita berhubungan dengan Tuhan. Jadi kenapa Tuhan menyediakan waktu untuk manusia beristirahat? Karena yang pertama, agar manusia memiliki hubungan dengan Tuhan, beribadah, mencari Tuhan. Kemarin kita udah belajar, untuk apa manusia diciptakan? Untuk kemuliaan Tuhan. Untuk apa manusia diciptakan? Untuk bersekutu dengan Tuhan, untuk menyembah Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Makanya umat Israel dibebaskan agar mereka bisa beribadah kepada Tuhan di padang gurun. Jadi umat Tuhan diciptakan untuk kemuliaan Tuhan, agar kita bisa datang beribadah kepada Tuhan, mengucap syukur. Tuhan terima kasih buat kehidupan, Tuhan terima kasih buat setiap anugerah, Tuhan terima kasih buat keselamatan yang Tuhan berikan dalam hidup saya. Sediakan waktu untuk itu, untuk beribadah kepada Tuhan. Saya kadang suka aneh gitu, saudara. Orang kok nggak sadar udah hidup diberkati, karena hidup diberkati akhirnya udah nanti dulu pendeta ya, masih banyak proyek saya soalnya saya mesti harus keluar kota nih kerjain bisnis ini, sehingga nanti dulu beribadahnya nanti dulu ya. Saya mesti kerjain dulu nih, ada orang mesti ketemu sama saya nih, ini proyek besar nih pendeta nih, nanti dulu ya ibadahnya ya. Waduh. Sadar diri, bos, sadar diri. Semua yang menyebabkan kau tidak bisa datang kepada Tuhan, itu Tuhan yang berikan lo kepadamu. Engkau lupa, dengan mudahnya Tuhan yang memberi, Tuhan bisa mengambil. Wah, pendeta nih ngancam-ngancam loh. Saudara nggak ngancam, saya kasih tahu kebenaran. Saya kasih tahu kebenaran. Kebenarannya apa? Ada waktu di mana engkau harus bersyukur kepada Tuhan. Ada waktu di mana engkau harus berhenti dari segala pekerjaanmu untuk engkau beribadah kepada Sang Pemberi pekerjaanmu. Liciknya iblis membuat setiap kita akhirnya gagal fokus. Kita lupa mengucap syukur buat setiap apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita, sehingga akhirnya hidup kita dihabiskan buat segala menikmati berkat-berkat. Tapi kan berkat Tuhan harus dinikmati, betul. Tapi ada dong waktu khusus untuk bersyukur kepada Sang Pemberi berkat.
Engkau ada waktu di mana engkau mesti beristirahat. Karena ingat, kita diciptakan untuk berfellowship dengan Tuhan dan berfellowship dengan sesama. Bukan untuk menghabiskan waktu untuk diri kita sendiri. Ya saya mesti nabung nih pendeta, saya mesti buat ini, buat itu nih. Terlalu banyak apa yang dari mimpi-mimpi kita sampai kita lupa untuk mencari Tuhan, untuk beribadah kepada Tuhan. Tuhan menyediakan waktu untuk manusia beristirahat agar manusia yang pertama memiliki hubungan dengan Tuhan, beribadah. Yang kedua, Tuhan menyediakan waktu untuk manusia beristirahat agar manusia tidak hanya hidup untuk dirinya sendiri. Dia punya keluarga, dia punya istri, dia punya suami, punya anak, punya teman, punya sahabat, dan punya Tuhan. Kita hidup bukan buat diri kita sendiri sehingga kita lupa kita kerja ini, kerja itu, kerja ini, kerja itu, tiba-tiba tepar, sakit, nggak nikmatin loh. Belajar untuk menyadari kalau saya mesti punya waktu untuk beristirahat. Kenapa ada pagi, siang, sore, malam? Kenapa ada malam? Karena waktunya setiap hari beristirahat. Kenapa ada Sabat? Untuk setiap kita ngambil waktu beristirahat dan beribadah kepada Tuhan. Jadi setiap hari maupun setiap minggu kita diberikan waktu untuk beristirahat dan beribadah kepada Tuhan. Hanya terkadang manusia ini keras kepala. Saudara, hati-hati. Kelemahan manusia adalah tidak pernah merasa puas. Kalau engkau sedang mengejar sesuatu, hati-hati. Jangan sampai engkau lupa. Karena engkau mengejar sesuatu, engkau lupa untuk beristirahat buat diri, kesehatan dirimu sendiri, untuk beristirahat untuk kesehatan rumah tangga keluargamu, untuk beristirahat untuk hubunganmu dengan Tuhan. Hati-hati. Karena kita mengejar dan mengejar. Karena apa kita mengejar? Karena tidak ada merasa puas. Alkitab katakan mata tidak puas untuk melihat, telinga tidak puas untuk mendengar. Sehingga itu kita terus kejar, kita terus kejar tanpa kita sadari. Waktu terus bergulir. Kita lupa bahwa anak-anak kita terus bertumbuh dewasa. Sampai kita lupa waktu bersama dengan anak kita. Kita lupa waktu ada istri, ada suami yang perlu komunikasi dengan kita. Dan kita lupa bahwa kita harus beribadah kepada Pencipta, kepada Allah yang memberikan segala sesuatunya buat hidup kita. Hari ini jika itu adalah dirimu, engkau yang bekerja mati-matian buat keluargamu, engkau yang bekerja mati-matian buat istri, anak-anakmu, suamimu, buat keluargamu, ingat hal ini. Ada waktunya engkau beristirahat. Dan di hari dimana engkau istirahat, engkau harus datang kepada Tuhan. Karena hari yang ketujuh itu sudah dikasih dalam Tuhan. Tuhan berhenti dari setiap pekerjaan dan Tuhan memberkati hari ketujuh itu. Kita berhenti dari setiap pekerjaan kita dan kita datang kepada Tuhan untuk menerima berkat yang apa yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Tuhan memberikan contoh itu. Tuhan mengajarkan kepada umat manusia bahwa aku di hari ketujuh aja berhenti dari setiap menciptakan. Karena Tuhan mau di hari itu kita beribadah kepada Tuhan. Kenapa Tuhan mau kita berhenti umat manusia di hari itu? Agar kita memilih tidak hanya hidup untuk diri kita sendiri. Kita punya waktu bersama dengan keluarga, kita punya waktu bersama dengan Tuhan. Dan yang ketiga terakhir, Tuhan menyediakan waktu untuk manusia beristirahat agar manusia menikmati apa yang sudah Dia kerjakan. Ada orang memiliki rumah besar, tapi ketika saya tanya sama tetangganya, yang tinggal cuman asisten rumah tangga. Oh, yang punya rumah kerja? Enggak. Usaha? Enggak. Lalu di mana? Di rumah sakit. Kenapa di rumah sakit? Udah tua. Rumah yang begitu besar hasil kerjanya. Mobil yang begitu mewah hasil kerjanya. Tidak dinikmatinya. Yang dia nikmati hanyalah ranjang rumah sakit.
dan ruangan yang tidak begitu besar untuk dia berada di dalamnya. Inilah yang dikatakan firman Tuhan dalam Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal 6 ayat yang kedua. Orang yang dikaruniai Allah kekayaan, harta benda dan kemuliaan, sehingga ia tak kekurangan suatu apapun yang diingininya. Tetapi orang itu tidak dikaruniai kuasa oleh Allah untuk menikmatinya. Hanya punya, ini punya saya, ini punya saya, ini punya saya, hasil saya, hasil kerja saya, hasil kerja saya. Tapi saya tidak bisa menikmati apa yang saya sudah dapat. Itu saya lihat loh saudara, itu saya lihat. Dan banyak seperti, bukan hanya satu, bukan hanya dua, banyak. Bukan dia yang menikmati hasil kerjanya. Kenapa? Karena yang dia lakukan cuma kerja. Dia nggak menikmati apa yang dia kerjakan. Hari libur, hari berhenti adalah hari di mana kau menikmati apa yang kau kerjakan. Belajar mengerti akan hal ini. Jangan cuma kau kejar sampai akhirnya kau lupa kau sudah terlalu jauh. Terlalu jauh dari Tuhan, kau terlalu jauh dari keluargamu, engkau terlalu jauh dari segala sesuatu, teman, kerabat, sahabatmu. Kita ini manusia, hidup bersosialisasi. Saya juga dengar kesaksian bahwa orang kalau ada suami istri kerja berdua, sampai akhirnya lupa bahwa mereka itu suami dan istri, bukan partner kerja dalam dunia pekerjaan. Sampai akhirnya menganggap bukan suami istri, cuman sekedar teman pekerjaan aja. Karena dua-duanya terlalu sibuk dengan pekerjaan, sampai akhirnya di rumah pun membahas pekerjaan. Manusia kalau udah lelah, manusia kalau udah capek gampang ribut, saudara. Ada begitu banyak masalah terjadi sebenarnya bukan karena masalahnya besar, tapi karena manusianya terlalu capek. Ada banyak keributan rumah tangga terjadi bukan karena masalah yang besar, cuma karena suami udah capek kerja, pulang nggak disambut istri, marah, ribut, udah akhirnya ribut. Istri juga udah capek ngurus anak, suami datang marah-marah, minta ini minta itu, akhirnya ribut karena dua-duanya udah capek. Anak juga capek dengan orang tuanya berantem, capek lah semua. Ada begitu banyak masalah-masalah besar terjadi oleh karena kecapean aja. Waktu yang ada, ketika ada di mana kau dipercayakan Tuhan untuk memiliki waktu untuk berlibur, untuk memiliki waktu istirahat, maka berliburlah, jalan-jalan, nikmati. Tapi jangan lupa, hari itu juga bukan hanya hari yang berhenti, hari yang diberkati. Engkau harus datang beribadah kepada Tuhan, untuk mengucap syukur buat setiap apa yang Tuhan sudah berikan dalam kehidupan kita. Jadi hari ini kita diingat dalam penciptaan. Tuhan menyediakan satu hari di mana hari tersebut kita harus berhenti dari segala aktivitas kita, mengambil waktu untuk beristirahat, mengambil waktu untuk datang kepada Tuhan, mengambil waktu untuk berfellowship dengan sesama. Pakai waktu ini, saudara. Pakai waktu ini. Berkat itu datangnya dari Tuhan. Betul, kita kerja cukuplah, kerja 6 hari 5 hari cukuplah. Dan waktu-waktunya kau beristirahat, beristirahat. Istirahat. Jangan sampai nanti kita korslet. Robot terlalu banyak kerja aja korslet, saudara. Apalagi kita manusia. Kecapean. Karena kecapean seperti ini yang akhirnya membuat setiap hidup kita ini jadi berantakan. Kita nggak punya akal sehat lagi, nggak punya berpikir panjang lagi, ambil jalan pintas. Karena apa? Kecapean, lelah. Karena itu pastikan hari ini kita diingatkan dalam masa penciptaan Tuhan menyediakan satu hari, yakni hari ke-7.
Setelah manusia diciptakan, maka Allah menyediakan satu waktu. Supaya apa? Supaya di hari ke-7 itu kita berhenti dari setiap pekerjaan kita. Kita beristirahat. Dan Allah memberkati hari ke-7 itu. Sehingga di hari itu kita datang kepada Tuhan untuk mengucap syukur buat 6 hari yang Tuhan sudah berikan. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita berdoa. Pagi hari ini kami mengucap syukur kepada Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini kami tidak menggunakan waktu untuk kami beristirahat. Kami hanya kejar sesuatu yang menjadi mimpi kami. Kami hanya kejar sesuatu yang merupakan angan dan cita-cita kami. Sampai akhirnya kami lupa untuk kami memiliki waktu untuk beristirahat. Sampai akhirnya kami lupa kami harus memiliki waktu bersama dengan Tuhan untuk beribadah kepada Tuhan. Hari ini kami diingatkan untuk kami memiliki waktu beristirahat. Di hari ke-7 Tuhan berhenti dan menciptakan. Di hari ke-7 Tuhan berhenti dan memberkati hari itu. Itu sebabnya ya Bapa, pagi hari ini kami bersatu hati, kami berdoa kepada Tuhan. Tuhan, kami datang kepadamu karena kelelahan, karena kecapean, karena kejenuhan kami bekerja terlalu berat. Maka timbul kebosanan dalam hidup kami. Timbul pikiran-pikiran liar dalam hidup kami, yang akhirnya membuat hidup kami jauh daripada Tuhan. Hari ini kami diingatkan firman Tuhan bahwa kami tidak boleh kerja mati-matian, karena kami tahu ada waktunya untuk beristirahat. Karena ketika kami capek, kami gampang sekali mengeluh, kami gampang sekali marah, kami gampang sekali kontrol perkataan kami gampang sekali tersinggung, kecewa, dan kami gampang sekali melakukan hal-hal yang jahat. Ketika kami lelah, kami lupa bahwa harus ada waktu-waktu di mana kami beribadah kepada Tuhan. Ketika kami capek, maka kami lupa bahwa kami punya istri, kami punya suami, kami punya anak-anak yang harus bersama-sama berfellowship dengan kami. Dan kami hanya menghabiskan waktu kami untuk bekerja. Tuhan, ampuni kami. Hari ini kami diingatkan, betul kami perlu berusaha, betul kami harus mengerjakan sesuatu yang harus kami kerjakan. Tapi hari ini kami diingatkan bahwa kami harus memiliki hubungan bersama dengan Tuhan, bersama dengan istri, suami, anak-anak kami, sebagai hari yang ditetapkan, sebagai hari di mana kami tidak melakukan apapun juga. Bapa, apa yang Tuhan taruh dalam hati hamba sudah hamba sampaikan buat umat Tuhan. Kami bersyukur dalam setiap pembahasan firman Tuhan ada sesuatu yang baru yang kami dapati. Kami bersyukur dalam setiap perenungan firman Tuhan ada rema yang kami dapati, sehingga ada hal-hal yang kami akhirnya mengerti untuk kami kerjakan, untuk kami lakukan dalam keseharian hidup kami, dalam kami mengiring Tuhan. Tuhan, mampukan kami bukan hanya sebagai pendengar, mampukan kami juga untuk melakukan apa yang sudah kami dengar setiap pagi dalam perenungan firman-Mu ya Tuhan. Sehingga akhirnya hidup kami semakin hari semakin dibaharui, hidup kami semakin hari semakin dipulihkan, kami semakin mengalami kasih kuasa Tuhan. Hamba berdoa ya Tuhan, membawa setiap pergumulan anak-anak-Mu, baik mereka yang hari-hari ini mengalami kelemahan tubuh, hamba ucapkan berkat di dalam nama Yesus. Tuhan jamah dan sembuhkan mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus, kasih kuasa Tuhan melawat mereka. Sampai hari ini kami percaya bilur-Mu menyembuhkan setiap mereka yang sakit. Sampai hari ini kami percaya mujizat selalu ada dalam hidup anak-anak Tuhan yang percaya kepada Tuhan. Kami terima tergenapi firman Tuhan dalam hidup kami. Disampaikan firman, disembuhkan setiap kami di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Setiap mereka yang sakit sudah dijamah dan disembuhkan Tuhan pagi hari ini. Setiap mereka yang sakit sudah mengalami terobosan iman dan mereka sembuh oleh kuasa bilur darah Yesus dalam nama Yesus. Pagi hari ini juga hamba ucapkan berkat buat setiap umat Tuhan yang hari-hari ini bergumul buat rumah tangga mereka. Allah lihat kerinduan suami-suami, Allah lihat kerinduan istri-istri yang mungkin hari-hari ini sedang mengalami keributan, keretakan dalam rumah tangga. Tuhan, kami berdoa, kami sepakat
Kami ucapkan berkat buat rumah tangga anak-anak Tuhan. Allah memberkati, Allah memulihkan rumah tangga setiap mereka. Biar dalam pengalaman-pengalaman ini mereka lebih lagi memiliki pengalaman indah bersama dengan Tuhan. Bagaimana mereka harus menjalani rumah tangga yang berkenan kepada Tuhan. Hamba berdoa dalam nama Yesus, sehingga istri-istri dipulihkan, suami-suami dipulihkan, dijamah Tuhan. Rumah tangga, keluarga mereka dipulihkan dalam nama Yesus. Tuhan berikan kerendahan hati buat setiap kami dalam menyikapi setiap masalah yang terjadi dalam rumah tangga kami. Sehingga akhirnya setiap rumah tangga dipegang Tuhan, dijaga Tuhan, dipulihkan, diberkati Tuhan. Suami-suami yang terhilang kembali dipulihkan, istri-istri yang terhilang kembali dipulihkan. Dalam nama Yesus kami rebut tubuh roh jiwa mereka. Tuhan jamah. Bahkan hamba juga berdoa buat setiap umat Tuhan yang hari-hari ini bergumul buat ekonomi mereka, buat keuangan mereka. Di dalam nama Yesus Tuhan campur tangan, sehingga perekonomian mereka dipulihkan. Tuhan, kami percaya sampai hari ini tergenapi firman Tuhan, bahwa singa muda boleh merana kelaparan, tapi orang-orang yang takut akan Tuhan, orang-orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan kekurangan suatu apapun yang baik. Kami percaya Tuhan, hidup kami dipelihara oleh Tuhan. Kami percaya hidup kami diberkati oleh Tuhan. Dan apa yang diberkati oleh Tuhan akan tetap diberkati untuk selama-lamanya. Terjadi dalam hidup anak-anak Tuhan. Kalau ada dari mereka yang harus melunasi utang piutangnya saat ini, dalam nama Yesus Tuhan buka jalan. Dalam nama Yesus Tuhan beri hikmat, sehingga mereka boleh melunaskan setiap utang piutang mereka. Dalam nama Yesus campur tangan kuasa Allah dinyatakan atas hidup mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Pada akhirnya hari ini kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Karena di antara mereka yang berdoa untuk terjadinya pemulihan, ada mereka berdoa untuk rekonsiliasi antara mereka dengan orang tua mereka, dengan anak mereka, dengan cucu mereka, dengan mertua, dengan menantu mereka, dengan adik dan kakak mereka. Kami berdoa bersatu hati dalam nama Yesus. Tuhan jamah apa yang menjadi kerinduan mereka. Tuhan, kami percaya jika Tuhan berkenan kepada jalan-jalan seseorang, maka Tuhan memulihkan orang itu dengan musuhnya. Terjadi dalam nama Yesus. Sehingga hubungan rumah tangga, hubungan keluarga, baik orang tua dengan anak, mertua dengan menantu, adik dengan kakak, om dengan tante, dengan ponakan, di dalam nama Yesus dipulihkan. Terjadi rekonsiliasi, terjadi pemulihan dalam nama Yesus. Hari-hari ini iblis mengerjakan sesuatu yang membuat kami terpecah-pecah. Karena itu kami sadar kami tidak mau termakan jebakan iblis. Kami mau perkatakan di dalam nama Tuhan Yesus, terjadi pemulihan, terjadi pemulihan, terjadi pemulihan. Kami terus berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan. Ada anak-anak Tuhan yang hari-hari ini mencari pekerjaan. Tuhan, kami berdoa sepakat buka jalan bagi mereka. Mereka berharap, mereka berseru kepada Tuhan. Tuhan, pertemukan mereka dengan orang-orang yang memang membutuhkan pekerjaan, perusahaan yang baik, perusahaan yang baju. Di dalam nama Yesus aku berdoa, Tuhan, titipkan anak-anak Tuhan yang berharap, berseru kepada Tuhan untuk mendapatkan tempat, mendapatkan pekerjaan di tempat yang baik. Di dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan setiap orang-orang muda dalam kesetiaan yang mencari Tuhan. Setiap orang-orang muda yang hari-hari ini beribadah kepada Tuhan. Mereka datang kepada Tuhan, mereka berseru kepada Tuhan, mereka memohon belas kasihan Tuhan. Tuhan tolong. Mereka yang mencari hari-hari ini sedang mencari pasangan hidup. Tuhan, hamba berdoa buat mereka. Hamba berdoa, jagai selalu hati orang-orang muda ini Tuhan, agar mereka diarahkan, dituntun dalam jalan-jalan Tuhan. Allah, pertemukan mereka di tahun ini dengan pasangan hidup yang berasal daripada Tuhan. Kami berdoa dalam nama Yesus, sehingga setiap mereka mengalami perjumpaan dengan pasangan hidup yang Tuhan telah reka-rekakan untuk bertemu dengan mereka. Ada damai sejahtera, ada kasih, ada kuasa Tuhan dalam hubungan mereka. Bahkan kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan tolong setiap anak-anak Tuhan, sehingga mereka melihat kemuliaan Tuhan. Bahkan orang-orang muda ini di masa muda mereka berikan hidup mereka kepada Tuhan. Mereka pakai masa muda mereka untuk memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus. Hamba juga berdoa pagi hari ini buat setiap keluarga-keluarga rumah tangga yang hari-hari ini terus berdoa untuk mendapatkan keturunan dalam rumah tangga mereka. Jika itu adalah dirimu, taruh tangan kananmu di dada. Bapa,
Hamba berdoa buat mereka di dalam nama Yesus. Biar setiap mereka, rumah tangga mereka diberkati Tuhan dengan berkat keturunan anak-anak cucu yang dahsyat dan luar biasa. Kami berdoa segala kutuk-kutuk keturunan, segala kutuk-kutuk yang menyebabkan mereka tidak dapat memiliki keturunan, aku putuskan dalam nama Yesus. Terputus kuasa Allah menjamah keluarga mereka, rumah tangga mereka, menghadirkan pribadi yang mengasihi Tuhan, anak-anak yang takut akan Tuhan ada dan hadir dalam rumah tangga mereka. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini juga kami berdoa teringat akan jiwa-jiwa yang masih jauh dari Tuhan. Bapa, kami berdoa buat orang-orang yang kami kasihi, orang-orang yang mungkin ada di lingkungan keluarga kami yang belum mengenal Yesus, atau mereka yang mungkin sudah pergi meninggalkan Tuhan karena satu dan lain hal. Tuhan, kami mengasihi mereka. Kami berdoa buat jiwa mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Tuhan jamah, sehingga setiap mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Bahkan di tahun ini Tuhan, kami mohon belas kasihan-Mu agar mereka mengalami perjumpaan dengan Tuhan, berbalik dari jalan-jalan mereka yang sesat dan mengenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terjadi di dalam nama Yesus. Roh Kudus menjamah, Roh Kudus menjamah, Roh Kudus menjamah di dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa. Pagi hari ini juga hamba berdoa, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan kota di mana kami tinggal. Mari saudara dikasih dalam Tuhan, dimanapun kau berada, di rumahmu masing-masing, angkat tanganmu, memberkati kotamu. Karena firman Tuhan katakan kesejahteraan kota kita adalah kesejahteraan kita. Mari kita angkat tangan kita dan ucapkan berkat buat kota di mana kami tinggal. Bapa, kami mengangkat tangan kami. Kami ucapkan berkat buat kota di mana kami tinggal. Shalom Allah turun atas kota kami. Shalom Allah turun atas kota kami. Berkat Allah turun atas kota kami. Ada kedamaian, ada ketentraman baik dalam kami beribadah kepada Tuhan. Ada keamanan, ada tentraman dalam nama Yesus atas kota kami. Dijauhkan kota kami dari mara bahaya. Dijauhkan kota kami dari bencana alam. Dijauhkan dari segala rancangan niat orang jahat. Di dalam nama Yesus, kota kami diberkati Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Kami juga berdoa menyerahkan ke dalam tangan Tuhan bangsa kami. Indonesia kami serahkan ya Allah. Pemimpin-pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, jajaran menteri yang ada. Bahkan kami berdoa, Kapolri, Panglima TNI, Ketua BNPB, Ketua BNPT, Allah beri roh takut dan gentar akan Tuhan. Kepala-kepala daerah, para gubernur, para bupati, para wali kota, di dalam nama Yesus kami doakan agar roh takut dan gentar akan Tuhan ada dalam hati dan hidup mereka dan kepemimpinan mereka. Bahkan kami berdoa buat setiap orang-orang yang menaruh rancangan yang jahat atas bangsa ini, kami patahkan kuasanya dalam nama Yesus. Setiap mereka yang mengambil keuntungan atas pandemik ini, kami doa dalam nama Yesus, Tuhan jamah hati mereka, dipulihkan mereka. Berdoa juga buat mereka yang berdiri di garda terdepan di masa-masa pandemik ini, Allah. Allah berikan kesetiaan, Allah berikan perlindungan. Bahkan kami berdoa ya Tuhan, Tuhan tolong sehingga pandemi COVID ini, apapun varian yang ada, di dalam nama Yesus kuasa Allah dinyatakan atas bangsa kami. Apapun varian yang ada, di dalam nama Tuhan Yesus kuasa Tuhan menjaga, melindungi bangsa kami. Bahkan kalau ini merupakan hal-hal yang dibuat-buat, direka-rekakan, kami doa dalam nama Yesus, kami patahkan kuasanya. Kami percaya firman Tuhan, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Manusia boleh mereka-rekakan yang jahat, tapi Allah memakai untuk mereka-rekakan kebaikan dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa ya Tuhan, menyerahkan ke dalam tangan Tuhan yang kuat. Terima kasih, hidup kami milik Tuhan, hidup kami ditolong Tuhan, hidup kami disertai Tuhan. Bahkan secara khusus kami doa buat wadah ibadah doa pagi ini. Kami terus berdoa, Tuhan pakai wadah doa pagi. Sekalipun kami tidak satu tempat, kami ada di rumah kami masing-masing, di kota kami masing-masing, di bangsa kami, mungkin ada di luar negeri. Tuhan, kami berdoa biar melalui wadah doa pagi bersama-sama ini, banyak umat Tuhan dikuatkan, banyak umat Tuhan mengalami kuasa Tuhan, banyak umat Tuhan mengalami terobosan di dalam nama Yesus, sehingga akhirnya kami boleh menikmati kasih kuasa Tuhan. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Ini doa kami ya Tuhan. Kami percaya apa yang kami doakan sudah kami terima. Tergenapi firman Tuhan, apapun juga yang kau doakan dan kau minta, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Saudara dikasih dalam Tuhan, ingatlah,
Ada hari-hari khusus di mana kita harus beristirahat, kita harus datang menyembah Tuhan. Pakai waktu itu untuk tetap yang sudah ditetapkan oleh Tuhan. Belajar untuk melakukannya. Mari, angkat kedua tanganmu dan terimalah berkat Tuhan. Bapa, hamba ucapkan berkat buat umat-Mu. Dalam berkat nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati setiap kami, bahkan sepanjang hari ini kami berjalan dalam kuasa kemuliaan Tuhan. Sepanjang hari ini kami hidup memuliakan Tuhan. Dan kami hidup menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kami berada. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami terima berkat yang datang daripada Tuhan. Bersama-sama kita katakan, amin. Haleluya, haleluya, haleluya. Tuhan Yesus baik. Bapak Ibu Saudara dikasih dalam Tuhan, jangan lupa besok kita kembali berpuasa. Karena besok hari Jumat, ya kan? Setiap hari Jumat, wadah kita atau komunitas doa pagi memiliki kebiasaan yang baik. Setiap hari Jumat kita ngambil waktu untuk berpuasa. Tapi ibadah doa pagi tetap ada di jam 4.30 waktu Indonesia bagian Barat, 5.30 waktu Indonesia bagian Tengah, dan 6.30 waktu Indonesia bagian Timur. Tapi sepanjang hari esok kita berpuasa. Jadi mulai kita buka mata di pagi hari, kita udah gak makan, gak minum. Dan malam sorenya jam 5 sore waktu Indonesia bagian barat, timur, selatan, barat, timur, dan tengah bagian kita masing-masing, kita buka bersama-sama di rumah kita masing-masing jam 5 sore. Dan malamnya jam 9 malam waktu Indonesia bagian barat, jam 10 waktu Indonesia bagian tengah, dan 11 waktu Indonesia bagian timur, kita akan kembali adakan doa terobosan secara khusus dalam doa puasa tersebut, ya. Karena itu pastikan kita siapkan hati kita untuk besok mengambil waktu berpuasa bersama-sama setiap hari Jumat untuk mengalami kuasa dan lawatan Tuhan di rumah kita masing-masing. Haleluya. Selamat beraktivitas. Di sepanjang hari ini Tuhan menyertai kita. Selamat pagi. Shalom. Shalom.